Jadi buat Baselo kali ini kita cobalah Sukma membuka opening tuh. Coba Suk. Ini anak baru nih Ga. Oh, Kau iya. jangan kawan dulu Ga. Oh iya. Coba opening Suk. Wow. Wow. Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi di Baselo di YouTube Mas Tungkin. Kali ini kita ditemani oleh Ga. Enggak. Tolonglah Ga. Ini enak sekali. Tapi udah dihafal tadi. Apa tuh? Udah dihafal tadi kan? Apa yang dihafal? Tagline-nya. Wah, Resep Minang, rasa Nusantara. Iya. Kita kedatangan apa nih Suk? Brand. Ini adalah karya Minang nih, Kriuk Nagih. Kriuk Nagih ya. Jadi ini intinya adalah jajanan Minang ya. Jajanan Minang. Jajanan Minang yang nih Ya kok memang tulisannya udah jajanan jajanan Minang. Minang ya. Ini buat teman-teman nih yang mau makanan-makanan Minang nggak perlu repot-repot lagi, mungkin mau harus ke daerah mana gitu kan, boleh beli kerupuk ini kan. Bisa online ya? Bisa online, tinggal di Di IG juga Payakumbuh. DM gitu kan, tinggal pesan. Belinya di Payakumbuh. Iya. Tinggal chat aja, tinggal di @kriuknagih. IG-nya ya. Kriuk Nagih. Kriuk- Dot menu. Ke @kriuknagih.menu. Ada Atau WA-nya. nomor teleponnya kemana Ga? WA-nya Sini aja. 0859 Oh? 47 Di 25 satu-satu ya. 1084. Nah, Ada ya Sob, Tapi jadi memang- bisa Keripiknya nih sesuai dengan namanya. coba dikit, kau aja. Kriuk. Coba. Coba. Wes. Coba kau Sob. Coba kau kriukkan ke ASMR ya. Apa tuh? Kau lah. ASMR. Coba aku ya. Wow. Gila, Mbak. Apa yang Anda rasakan setelah memakan ini? Kriuk lagi ini. Lagi ya. Memang cocok sekali untuk teman Baselo nih. Wuis. Mantap, kriuk lagi menu mantap. Tadi tagline-nya apa Kak? Makasih ya. Resep Minang, Rasa Nusantara. Nusantara. Lo tahu nggak? Jadi kita kan ini syutingnya nanti tanggal uploadnya hari Senin. Dan tanggal 7 Agustus lo tahu nggak itu tanggal apa? 10 hari menjelang kemerdekaan. Pas. Itu betul. Betul. Coba tanggal 7 Agustus. Saya Itu hari apa? Enggak dapet lagi. ada 3 hari menjelang Maulid Nabi. Oh, tahun ini. Bukan. Bukan apa ya? Woi, kok Maulid? Hari raya 10 Muharram. 10 Muharram. 1 Muharram. 1. 1 Muharram. 10 Muharram ada. Kok jadi Bener. 10? Iya. Jadi tanggal 7 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Bukan kemerdekaan, hari lahirnya Kota Padang. Kota Padang. Siapa emaknya tuh? Nggak tahu lah, jarang tahu. 7. Jadi 7 Agustus tahun berapa? 1669 ya. 1969. Jadi Iya kan tadi udah kita cari tahun sama. ini 352 tahun Kota Padang berdiri. Wes, tepuk tangan dulu buat kota tempat kita tinggal. Karena kalau gue bilang kota kelahiran, gue lahir di Pekanbaru, Wah, lo lahir di sini? Oh, lo di sini lo? Di Medan. Oh, lo lahir di Medan. Oh, siapa ya? Wah, Oh, iya. Oh, ada suara tadi udah mulai ini ya, PD bicara. menampakkan auranya ya. Udah mulai Iya. melunjak dia. Aura sumber ya. Wow. Padang. Padang Kita minum dikit dulu ya. boleh. Jadi 352 tahun. Kalau jangan terlalu baik sih asal itu. Kalau itu minum air Kau putih minum dong, air so. putih banyak gaya juga. jadi Dan gue baca-baca, ternyata dulu yang membuat kota Padang itu, jadi kan dari Belanda atau diambil dari Belanda, dimerdekakan dari Belanda. Lo tau nggak ada orang mana yang bikin Padang ini merdeka? Enggak tahu dong. Orang Muaro dan Koto Tangah. wow, orang Lububaya tuh. Koto Tangah ya daerah tempat gue tinggal sekarang. Serius? Gue baca-baca di Wikipedia. Jadi dulu tuh orang Muara Padang dan Koto Tangah itu menyerbu Belanda saat itu. Menyerbu Belanda. Pakai apa tuh? Gua nggak tahu lah. Di Wikipedia jelaskan seperti itu kan kita Di membaca Wikipedia aja kan. kan. Bisa di Ya diedit juga ya, tapi gua nggak tahu lah. ya itulah sumber terpercaya Iya. kita. 352 tahun Kota Padang berdiri, so. Dan kebetulan kita juga tumbuh besar di kota ini kan. Jadi makanya Baselo kali ini khusus kita buat untuk berbincang-bincang lah mengenai apa sih yang menurut lo wow di Padang. Wow di Padang. Wow di Padang. Wow. Nah, menurut pertama lo Lega, kalau lo ditanya sama keluarga, lo kan keluarga lo ada di Malang juga ya. Iya, iya.
mau ke Padang dong, mau jalan-jalan. Lo pertama kali bawanya kemana? Langkitang. Taplau. Tetap lah. Suka orang Malang. Nggak tahu kan karena di Malang nggak ada pantai karena dia di gunung kan ya. Iya, iya. Ah. Harusnya ngelihat yang kayak gitu kan surprise. Wow, makanan apa ini? Tidak ada di Malang. Malang sekali ya. Wow. Dicucuy kan? Dicucut. Wow. Oh, Asin-asin enak. Nah. Oh, kayak apa ya? Oke. Oke. Kalau lo Suk, keluarga kau dari Medan. Suk, jalan di Padang, kemana kau bawa? Transmart. Terus berarti di sana nggak ada transfer emang? Pesan aku di Medan banyak mall. Suk. Iya banyak mall kan? Padahal mungkin lebih bagus sana pada Oh, iya. harusnya. Iya, Tapi apa? nggak ada, bangga aja. Salah satu kebanggaan. Tempat kan baru. Maksud gua inilah wisata. Iya, mau dibawa ke Malin Kundang udah nggak terlalu jelas. Nah. Iya, kan udah susah. Ya biasanya yang jual kan Malin Kundang. Iya, pantai air manis ya. Di Medan kan agak kurang juga pantai kan. Kok nggak yang agak kesana-sananya. Kok di kota itu namanya kota ya. Iya sih. Ya paling kita kalau keluarga dari luar kota Padang pengen jalan-jalan pasti ke pantai lah kan, karena Iya, yang dibanggakan sih kan pantai kan, pantai air manis, Taplau, Sijamba ya kan, Ini masih boleh kan? masih boleh lah. Kriuk Nagia. Menu Kriuk Nagia menu nama IG-nya. Dan gua dapat cerita dari bokap ya kan. Jadi Batu Malin Kundang itu bokap gua dapat cerita Asli. dari kakek, Asli. bukan asli. Wow, terus? Waktu kakek gua jogging ke Pantai Air Manis sedang dibangun. Oh, direnovasi. Nah sekarang kan emang lagi direnovasi juga. Ya emang Batu Malin Kundang itu kan emang nggak asli bro. kan memang Emang cuma- ada yang percaya itu manusia di dalamnya. Itu kan jadi pengingat aja sebenarnya buat kita jangan durhaka kagak Iya kan itu sebagai apa ya, pelajaran untuk anak-anak. Iya. Berarti Lihat tuh Malin tuh nggak Kundang. asli. Lu percaya itu ada manusia di dalamnya? Hah? Yang asli itu batu menangis. Gimana? Nangis tuh? Gimana tuh? Nggak pernah tahu ya? Hah? Itu menangis? Ada di Indonesia ini batu menangis. Bukan di Padang. Bukan. Di mana? Di mana? Di mana ya nggak tahu sih, tapi memang ada batu menangis. Nah, lu berarti SD di Padang ya kan? Dari Dari TK lah TK, kan? ya. Lu juga kan? Ini SD kelas 3 aku di Padang. Lu Sebelumnya aku di Medan ya. Pokoknya kita dari kecil udah di Padang sampai umur sekarang ya bekerja juga di Padang gitu kan. Dan menurut lo apa perubahan yang paling signifikan di Kota Padang dari dulu kecil? Kalau gua pribadi nih ya seperti kita lihat kayak udah ada mini mall gitu kan, kayak dulu kan udah Minang Plaza, sekarang udah Basco kan, Iya, ya kan dulu namanya Minang Plaza tuh. Minang Plaza ya. Kayak dulu pasar kurang tertata, sekarang udah rapi ya kan. Hah? Rapi? Rapi. Iya, lu kalau bandingin rapi, dulu kan Oh iya. rapi. Kalau dulu jalan udah enak. mungkin ada bus kota yang kurang tertata gitu kan, sekarang udah nggak ada, diganti dengan Trans Padang ya Kota kan. yang gini-gini ya. Iya. Setiba lapai kate Minang. Ya kan? Nah. Iya. Coba agak. Hai. Itu maksud gue tadi apa yang menurut lu paling beda nih? Kayak tadi kan gue kasih contoh tuh soal kayak pasar dulu kayak gini, sekarang udah rapi. Dulu tuh ada sebuah bukan mall sih, plaza kita sebutnya ya. Iya, plaza. Dulu namanya Minang Plaza, sekarang udah disulap jadi Basco Grand Grand Mall. Mall. Yang udah lebih bagus lah, sudah mulai modern. Kalau menurut gue ya yang udah dari kecil di Padang yang sangat terlihat perbedaannya tuh ya sudah jelas Taplau lah. Karena gue kan emang rumah yang gue tinggal itu kan di sekitaran pantai tuh. Dulu Dekat waktu banget ya? apa? Dekat banget sama pantai. Iya. Dulu waktu gue kecil itu jalan yang di sebelah Hotel Pangeran itu tuh belum aspal tuh masih tanah ya dulu. Dulunya tuh tanah iya. kan. Tanah aja. Sampai ke Pantai Purus yang di itu apa namanya itu Iya, ya? iya. Yang di Pantai Purus lah yang Iya, daerah Pantai Ya, Purus, lu ngomong aja terus gue lagi menikmati. Nah, itu tuh dulunya tuh juga tanah, itu belum aspal. Iya memang. Sekarang kan udah bersih kan, udah dirapiin, udah aspal semua. Jadi udah orang pun jalan-jalan enak di sana kan. Itu sih. Itu dari yang terdekat dari daerah Iya. rumah lu, perbedaannya itu ya udah mulai rapi gitu. Dan kan. dulu kan kalau di pantai itu banyak orang BAB biasanya kalau pagi. di Taplau itu orang pada BAB. Lu nggak lihat kita lagi menikmati kering lagi. Jangan.
Kau Ya. juga sempat. Oh, pernah. Iya. Pasti dong. Namanya dia anak pantai. Ya, kalau lu Su, gimana Su? Lu jangan bilang jalan deh di aspal, karena kita tahu jalan rumah lo Iya, masih belum di aspal setengah aja. Udah. Udah Depannya udah di aspal. Hah? Terus rusak. Terus baru aspal. Oh. Di jalannya berarti di korup nggak tuh? Oh, itu nggak berani ngomong. Kau mau habis kantor ini di obrak-abrik. Coba Su, apa yang paling signifikan Su di Padang Su? Kalau perubahan, Selain Masjid Raya lah. enggak yang paling terasa ya. Kalau dulu tuh waktu awal-awal aku di sini kan SD itu sekitar tahun berapa ya? 2003-an lah ya. Gua bohong. Setengah 9 ya bertiga. Ya. Itu tuh dulu kan nggak terlalu ramai ya. Ya belum. Kayak jam 8 jam 9 udah sepi ya. Ya, malam ya. Iya. Oh, sekarang kan lumayan ya. Maksudnya mungkin harga motor terjangkau, bisa kredit dan Iya, segala iya. macam. Jadi terasa aja ramenya. Lebih rame ya. Hype-nya udah kayak kota-kota Wow. banget lah. Kalau dulu kan masih kayak apa ya bisa dibilang ya? Kota mati. Desa ya apa ya? Kalau kan desa-desa itu kan memang agak misalnya jalan lurus aja itu kan sepi. Si susu. Daripada ke baju. Yang nggak desa juga kan ibu kota kan sebenarnya. Iya, maksudnya suasana. Oh. Suasana yang terasanya kayak gitu. Tapi kalau di daerah tinggal lo gitu-gitu aja nggak ada perubahan. Maksudnya? Ya tempat tinggal. Nggak lo. ada maksudnya Lu, pertumbuhan. lu dari kelas 3 SD udah tinggal di sana atau Oh, iya. gimana? Iya. Apa Nah, apa, apa yang perubahan di sekitar? Kalau gua nih, komplek rumah gua tuh rata-rata dulu banyak sawah gitu kan. Sekarang udah rumah semuanya udah di aspal. dulu sawah? Ya, dulu misalnya di depan rumah gua tuh udah sawah, sawah melintang gitu kan. Ya, cuman tadi make sense sama yang dibilang Sukma tadi, penduduk bertambah gitu kan. Iya, iya, iya. Rumah juga Rumah juga, tambah ya. juga. Di sekitar rumah lo deh, Sok. Iya. Mungkin dulu nggak ada SDS Plaza. Iya sudah pasti. Oh, sudah pasti ya. Dulu yang soa itu. Oh, iya. Itu yang kelihatan perubahannya. Dulu ada LBA. Semenjak Hancur gempa gara-gara gempa itu kan. 2009 Oh iya, iya. Itu perubahan ya. mulai drop banget. Tapi nggak dibangun lagi ya. Nggak berani ya, nggak tahu lah ya. Padang ulang tahun tuh kan biasanya ada dirayakan tuh di GOR biasanya kan, dirayakan. Apa aja acaranya? Ya banyak ada kayak musik. Tapi musik tuh puncaknya biasanya. Maksudnya itu dilombakan? Bukan band-band gitu dimakan. enggak? Band-band artis terkenal. Tapi ada juga Oh, kan judulnya festivalnya, artis kan? ibu kota dong. Enggak, artis Enggak, nasional. tapi Ya, juga ada judulnya- festival, setahu gua ada perlombaan Ada itu antar festival. sekolah. Kanvas pernah? Hah, The Sky enggak yang pernah. Dan Sky kan cuma di kandang, Bro. Iya, kalau keluar, ya ampun. Waduh. Jadi itu kayak pameran-pameran Ya. jualan-jualannya yang murah-murah gitu, jajanan-jajanan kampung. Biasanya banyak tuh di situ. Berarti lu nggak pernah ke PRP? Gua pernah tapi nonton Seringai. Oh iya, Nonton band kan doang kita tuh. ketemu waktu Ya. itu. Nonton Anak doang. metal asli. Bukan, gua pengen cepo ya gua Seringai itu perform gimana. Asli. Lu nggak pernah? Nggak pernah. Ya, itu adalah salah satu bentuk keseruan dari ulang tahun Padang dari Iya. tahun ke tahun kan. Cuman karena ada pandemi, Mungkin pandemi nggak ada Udah dua the tahun fucking ini kayak- pandemi ini, Wow. tidak ada lah acara-acara seperti itu, ya kan. Iya. Tapi yes. ya kita rindu juga ya momen-momen kayak gitu ya. Iya, kayak Iyalah. itu kan sejenis pasar malam tapi yang ada lebih mewahnya gitu kan. Ya tertata, terstruktur, Lebih ya kan. bermodal. Lebih bermodal. Biaya parkir mahal. Padang kota tercinta ya. Jangan Kita lupa tutup saja. Kita tutup saja lah yang hari ini ya. Video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Basi Tungkit dan Basi Tungkit lagi yang telah memberikan kita Jangan makanan-makanan. lupa yang mau nyewa jasa kami, bukan jasa kami, jasa Basi Tungkit. Ya, agensi kita, kreatif digital agensi kita bisa Di sini cek di ya, @Basi Tungkit project atau telepon ke 0811 665 4-nya 4 kali. 4 kali.